Halo kawan-kawan, banyak yang masih bertanya dominan break dan pecah CB itu gimana sih bang? Implementasinya bagaimana sih bang? Kalau saya sih simpel sebetulnya. Jadi ketika ada CSAK atau momentum, lalu ketika masuk ke dalam zona re-entry, nah di sanalah saya selain melihat adanya full setup, saya juga bisa menarik Fibonacci ala musang untuk mengetahui letak-letak kira-kira di mana saya entry dan kira-kira di mana take profitnya. Kan seperti itu. Nih, saya kasih contoh ya. Contoh ini dia, ini GU. Ini ada momentum. Oke. Lalu harga masuk ke dalam zone re-entry sell, betul ya? Oke. Kita pindah ke H1. Nah, apa yang kawan-kawan lihat di sini? Ya, ketika dia mendekat top BB, dia ternyata turun. Membuat CSAK sell. CSAK buy dimatikan oleh CSAK sell. Nah, lalu dalam perjalanannya ketika jam Eropa ya, jam Eropa buka, ketika jam Eropa buka, ternyata satu candle bull. Di sini orang-orang pasti akan berpikiran, oke, saya akan buy, kan gitu. Ternyata kalau di BBMA, ini spesialnya BBMA ya. Jadi ketika di H4 ada re-entry sell dan di sini adalah momentum, kebanyakan orang-orang akan di BBMA akan berpikir, oke, saya akan cari sell. Seperti itu. Ditambah bentuk BB waktu itu condong ke bawah, mid BB juga condong dan EMA di atasnya harga. Jadi seharusnya trader BBMA berpikiran cari sell di H4 ya. Tinggal bagaimana kita mengkonfirmasikan. Oke. Di H4 di zone re-entry sell. Di H1 memang ada semacam manipulasi harga, membreakout lagi. CSAK buy, CSAK sell langsung membuat momentum. Nah, ini ada tips dari saya. Ketika ada satu candle langsung menuju low atau menuju top seperti ini, CSAK langsung low, ini saya nggak akan gunakan. Begitu juga ketika dari bawah mid BB langsung menuju top, karena ini rawan ekstrim. Kebanyakan seperti itu. Oke. Lalu ingat yang materi video saya sebelumnya, di TF kedua akan lebih bagus ketika di daerah EMA 50. Bermain-main di EMA 50. Oke. Nah, di sini begitu kita close candle di TF kedua, walau ini momentum ya bacaannya, kita bisa pindah ke TF ketiga di M15. Nah. Oke. Nah, di M15 apa yang kita lihat? Ya, harga memang membuat momentum. Oke. Lalu dia turun, membuat CS arah sell. Ini secara BBMA ya. CS arah sell. Lalu ada re-entry. Lalu membuat CSAK sell. Lalu dia tidak membuat arah kukuh buy. Dia semacam terhenti di sini. Lalu dia turunkan. Ini secara BBMA. Oke. Nah, ada satu cara lagi untuk kita membuat tambahan konfirmasi. Kalau kawan-kawan lihat, di sini ada satu candle bull besar, ya kan? Nah, ini disebut dominan break. Kenapa disebut dominan break? Satu candle bull besar ini dimatikan oleh lebih dari 3 candle. Ini low-nya dimatikan oleh ini. Terlihat ya. Nah, dimatikan oleh satu candle bear ini, tapi kan terdiri dari beberapa candle. Ini disebut dominan break. Lalu kita bisa tarik Fibo dari body ke shadow seperti itu. Kalau mau tarik dari shadow ke shadow juga bisa, nggak masalah. Cuma
prosedur awalnya sebetulnya dari body ke shadow. Ketika masih panjang, masih jalan marketnya, dari dipindah, di extend ke shadow. Oke. Nah, dari sini jadi kawan-kawan bisa lihat ketika dia sudah pecah dominan break dan kebetulan BBMA bilang ini CSAK sell, ya kan? Tambah yakin kita untuk cari sell di TF3 ini. Nah, di Musang 61,8 prematur entry di sini. Atau di alert zone entry ini. Nah, dua ini kita tunggu. Kita samakan juga dengan BBMA-nya ada apa di sana. Oh, ada Mahi, ada CSAK, ada Mahi. Ini adalah re-entry. Selama dia tidak membuat CSAK buy, masih aman, kita bisa untuk sell di sini. Lalu Bang, targetnya di mana Bang? Kalau target prematur scalping di sini. Oke. Target TP1 di mana Bang? Di sini. 161 ya. Target TP2 di mana Bang? Di 261. Nah, dalam hal ini kan seperti ini. Ya. Lalu SL-nya atau cut loss-nya di mana Bang? Nah, SL atau cut loss itu sedikit tricky ya. Ada beberapa pair yang suka main shadow. Misalnya seperti emas. Nah, kalau di GU ini ya cukup kita kalau SL ya taruh di atasnya ini sekian poin sekian pip ya. Kalau di gold memang harus agak lebih panjang SL atau cut loss-nya. Kenapa? Karena dia tuh sering sekali membuat macam shadow cucuk-cucuk seperti itu. Ya, saya jujur barusan kena SL di gold. Oke, lanjut. Saya hapus dulu ya Fibonacci-nya supaya nggak bingung. Nah, terlihat ya. Jadi secara BBMA pun ini CSAK sell, ini re-entry. Terjun seperti itu. Ini re-entry H4 valid seperti itu karena turun. Di TF2-nya pun dia mampu membreakout malo. Nah, ada hal yang menarik ya kawan-kawan. Ketika kita entry di TF ketiga, pastikan di TF kedua ini nanti ketika dia sudah mulai jalan bisa mampu memecah ini TF2 ini, malo ini. Kenapa? Kalau dia tidak bisa memecah, maka akan ada resiko dia melanjutkan perjalanan ke atas. Jadi sebetulnya itu salah satu kuncinya juga di TF2. Ketika TF3 sudah jalan, sudah sell, aktif kita sudah entry sell, pastikan hambatan di TF kedua ini tertembus kawan-kawan. Kalau tidak tertembus, runyam nanti. Bisa aja nanti dari sini, yang saya bilang tadi momentum ini bisa menjadi re-entry dan terbang ke atas. Disitulah kadang-kadang kawan-kawan mungkin merasa kecewa. Loh, katanya pakai kode BBMA, REE, REM, pakai Fibonacci, kok masih gagal? Nah, salah satunya di TF kedua ini tidak mampu tembus support atau resisten. Support resisten BBMA kan mid, mahimalo, top atau low, seperti itu ya. Oke, Bang, masih kurang jelas Bang. Oke, saya kasih contoh lagi. Ini setelah H4-nya ya, setelah dia jalan, dia membuat arah sell. Bang, itu kan MHV Bang, dia tidak mampu membuat momentum. Iya, jadi gini, MHV itu akan disebut MHV ketika dia sudah sah ada arah berlawanan sebetulnya. Jadi gitu. Jadi ini adalah calon MHV. Oh iya, betul. Calon MHV atau arah sell untuk sementara ini ya. Oke, setelah arah sell terjadi, harga ke Mahi. Jadi menurut saya, hemat saya, ini adalah area re-entry zone, re-entry sell zone. Oke, kita coba. Ini TF satunya H4 ya, TF kedua H1. Nah, sekali lagi ya, apa yang kita lihat sekarang? Harga bermain di EMA 50. Bang, itu kan momentum. Iya, sabar. Ketika ini sudah close, reject EMA 50, lalu candle selanjutnya di sini. Jadi waktu pembentukan candle bear ini kita pindah ke TF3.
Bang, kalau saya mau nunggu reverse candle nggak apa-apa. Oh ya, silakan. Lalu kita pilih F3 ya di M15. Nah, M15 sekali lagi kita lihat apa yang terjadi di sini. Ya. Ini ternyata bull momentum ekstrim, M-nya keluar kan, reverse ya. Nah, di sini apa yang kita lihat? Ketika dia candle selanjutnya lagi, lihat, ini ekstrim. Satu candle bull besar dimatikan oleh 1, 2, 3. Ini disebut dominant break. Loh bang, itu kan ini ada support yang dipecah. Kenapa kok nggak disebut pecah CB? Nah, mungkin saya lupa menjelaskan ya. Jadi pecah CB itu ketika sama level dengan candle yang dipecah, itu nggak disebut pecah CB, nggak boleh. Misal pun di sini ada 2 candle yang memecah ya. Ini nggak disebut dominant break, ini juga nggak disebut pecah CB. Inilah CB sebenarnya. Jadi dia seperti ini kan. Nah, inilah pintu sebetulnya, pintu sebenarnya. Inilah CB sebetulnya. Inilah CB sebenarnya. Tapi karena di atas sudah ada dominant break, yang kita pakai adalah penarikan dominant break. Ya, tolong diingat kawan-kawan supaya kawan-kawan tidak salah dan tidak tertipu pecah CB yang ambigu seperti yang di sini tadi. Ini karena satu level dengan yang dipecahkan, ini tidak disebut pecah CB. Namun kebetulan ini dipecah oleh 3 candle, maka disebut dominant break. Jika ini cuma dipecah oleh 2 candle, maka kita harus menunggu penarikan Fibo memecah ini dulu, baru sah disebut pecah CB. Oke? Lanjut. Sekarang kita tarik, karena kita tahu ini adalah dominant break, kita tarik dari body ke shadow untuk awal ya. Untuk awal dari body ke shadow. Kalau per XXXJPY, langsung aja dari shadow ke shadow ya. Selain XXXJPY, silakan dari body ke shadow dulu. Oke? Lanjut. Nah, terlihat ya, di sini ada prematur entry nih. Sudah. Saya hapus dulu. Lalu ada alert entry zone. Oke. Terus target TP scalping di sini, TP1 di sini, lalu TP2 di sini dan seterusnya ya. Kita tandai dulu aja deh. Oke, sudah. Oke, kita sudah hapus. Nah, sekarang kita lihat nih BPMA-nya bilang apa. Ini kan ekstrim, TP wajib, ya kan? Ini masih 50-50, dibilang arah ya bisa, tapi keluarnya dari MA cuma sedikit, ya kan? Lalu naik membentuk sideways di Mahimalu terus. Nah, di sini terjadi CS arah kuku sel, ya kan? Arah kuku sel. Lalu re-entry ke atas, terjun ke bawah 161 dapat. Disinilah manipulasi terjadi. Tiba-tiba candle membuat kenaikan tajam. Waduh. Kenaikan tajam, ya kan? Baru dia turun. Nah, di sini kawan-kawan bisa menggunakan banyak taktik ya. Misalnya, oke, saya akan hold, saya akan TP di 161 saja. Selama saya entry, setiap saya entry hanya saya TP di 161. Bagus. Tapi saya mau scalping, TP-nya di TP prematur. Silakan. Tapi saya mau sistem hold. Jadi separuh TP di 161. Misal saya entry di sini ya. Di Mahi dan di tempatnya re-entry-nya Musang, saya entry di sini. Oke, separuh saya mau TP di sini, lalu SL plus. Dengan nanti TP keduanya adalah di 261. Silahkan. Itu kan terserah nyamannya kawan-kawan bagaimana. Seperti itu. Jadi penggunaannya seperti ini aja. SL-nya di mana, Bang? SL-nya di mana, Bang? Ketika shadow ini tertinggi ini dipecah oleh satu body candle ya. Kalau cuma shadow saja nggak dihitung di Musang. Ya, sampai sini
Saya harap mudah-mudahan kawan-kawan paham cara-caranya seperti itu. Ini kawan-kawan lihat ya. Ini ada arah sel lagi. Ini re-entry zone. Ya, kena re-entry zone ya. Kita lihat di M15 apa yang terjadi. Ketika kena re-entry zone, TF pertamanya tadi, di TF kedua dia membuat semacam MHV, tidak mampu membuat momentum dan membuat candlestick reversal, atau ini juga doji. Oke, kita pindah ke M5. Apa yang terjadi di sini, ya kan? Apa yang terjadi di sini? Nah, kalau kawan-kawan lihat, ini ada masuk ke sini, satu candle bull ini dipecahkan oleh dua candle, berarti tidak sah disebut dominant break. Oke. Lalu apa ini, Bang? Ini adalah CB-nya. Kan naik membuat support, naik. Support terakhir ini dipecah oleh satu candle ini. Inilah disebut pecah CB. Nah, tadi ada yang tanya sama saya, "Bang, tariknya apa harus di CSAK, Bang?" Kalau saya tidak ada pecah CB atau ada dominant break, saya akan tarik. Seperti itu. Saya akan tarik dari body ke shadow. Oke. Body ke shadow. Nah, ini chest arah. Kalau BBM ada chest arah, kemungkinan ada re-entry. Ambillah di Mahi. Di daerah juga ini kebetulan 61,8 premature entry. SL di mana, Bang? Ketika body ada yang membreakout shadow ini. TP1 di mana, Bang? 161. Ini TP scalping, TP1, TP2. Bang, ini gimana, Bang? Ini setelah 161 terbang ke atas, Bang. Ya, ini salah satu model manipulasi market ya. Jadi, kalau saya pribadi memang kebanyakan saya TP di 161. Sisanya SL plus dan TP2 di 261. Kalau seperti kayak gini, biasanya saya akan kena SL. 161 saya sudah TP. Ketika entry misalnya di sini ya, saya kena SL plus. Jemput SL plus saya, harga naik, lalu turun. Ya sudah, berarti bukan rezeki. Tapi tidak apa-apa. Daripada kalau saya nggak pakai SL plus, tiba-tiba harga membuat momentum berterusan. Apa yang terjadi? Kenalah SL saya yang di atas. Atau jika kawan-kawan misalnya nggak pakai SL, cuma ngendalin cut loss. Iya, kalau kawan-kawan standby di depannya HP atau depannya komputer. Kalau tidak, kan bahaya. Apalagi ketika di NFP hari Jumat kemarin, banyak yang nggak pakai cut loss atau SL. Apa yang terjadi? Mereka berharap Senin akan ada balik arah. Begitu open market hari Senin, sesuai dengan mapping saya XAU, langsung menuju low BB weekly. Kan kasihan, saya dengar juga banyak yang MC kan ketika nggak pakai SL. Oke. Ya, ini dari saya pribadi seperti ini. Jujur tadi saya kena cut loss sih. Saya barusan hari ini trading langsung kena cut loss, tapi kena SL. Tapi ya itu resiko. Bang, kena SL di mana, Bang? Saya pengen tahu, Bang. Oke, silakan sebentar. Ini. Saya di emas tadi. Saya ngelihat tadi H1 ada CSAK buy. Kemungkinan ada re-entry kan? Ya, di Malo. Di M15 apa yang Abang lihat, Bang? Ada bermain di M50. Ketika bear seperti ini, saya close, saya pindah di sini. Saya pindah ke M5. Di M5 apa yang Abang lihat? Kan gitu. Ini ada satu candle bear besar ya kan. Lalu dia naik, turun, naik, pecah. Apa yang terjadi? Apa yang bisa kita lihat? Ini adalah dominant break. Nah, lalu saya tariklah Fibo. Tara di sini. Saya tarik Fibo di situ. Lalu saya menunggu dia turun ke bawah, saya entry. Apa yang terjadi saudara-saudara? Emas ini suka ngeprank. Lihat, dia membuat shadow yang panjang. Kalau kawan-kawan tidak percaya, nih saya tunjukin nih.
Lihat saya entry di mana? 1731,5, 1731. Di daerah sini prematur entry. Kenapa saya berpikir seperti itu? Saya tandain dulu ya. Bentar, saya tandain supaya kawan-kawan bisa belajar dari kesalahan saya. Saya bukan tipe orang yang nunjukin benar-benarnya aja. Saya nggak mau dicap seperti itu. Karena dulu saya juga belajar dari YouTube, dari apa yang cuma tunjukin biru-birunya aja. Nih saya beritahu nih, saya SL. Saya juga manusia biasa ya. Oke, ini saya tandai ya, 61,8 prematur entry dan alert zone. Oke. Lalu saya hapus Fibonacci-nya. Nah, apa yang terjadi? Ketika harga turun, saya kan tahu ini di BBMA adalah CS arah buy. Oke. Ketika ada CS arah buy, kemungkinan akan ada re-entry kan? Dan ini adalah base. Nah, saya PO lah di sini. Pakai SL 1729. Loh Bang, ini kan low-nya kan sekitar 1730. Ya saya tambahin 1729. Apa yang terjadi? SL-nya nah 1728,96, 9796. Kena lah SL saya. Lalu terbang ke atas membuat MHV dan CSAK buy. Nah, ya sudah, mau gimana? Nah, ini juga lihat ya. Saya kalau tadi membuat seperti ini, lihat. Ini adalah prematur TP. Ini adalah TP1, 1733,6. Saya ambil TP di 1736, di 261. Kenapa saya ambil di 261? Ini karena di dekat top BB. Oke. Lalu TP3-nya di 1739,89. Saya ambil 1739. Nah, seperti itu ya. Jadi, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat buat kawan-kawan semua. Ingat, SL itu real, cut loss itu real, namun MC juga real. Jadi, semoga pembelajaran kali ini berguna bagi kawan-kawan. Jangan lupa tonton video saya selanjutnya. Oke? See you!